Timnas Indonesia U19 sedang berada di Kroasia untuk menjalani pemusatan latihan. Dalam program tersebut, mereka akan bertanding melawan sejumlah tim-tim kuat, ada Bulgaria, Kroasia, Arab Saudi, Qatar, Bosnia and Herzegovina, dan terakhir Dinamo Zagreb. Menarik untuk kita lihat bagaimana komentar-komentar Sintayong di setiap pertandingan. Melihat proses Garuda Muda dari sisi pelatih Timnas Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia. Cetak Gol telah merangkum catatan dari pelatih asal Korea Selatan itu sebagai berikut. Timnas Indonesia U19 sedang menginjakan kakinya di Eropa. Bukan untuk berlibur, namun mereka harus menjalani sejumlah program pemusatan latihan yang akan menempa fisik dan mentalnya. Bagas Kava dan kawan-kawan menempa kemampuan fisiknya, mulai dari stamina, power, fokus, hingga kemampuan non-fisik lainnya seperti mental. Cetak Gol akan mengulas komentar-komentar Sintayong kepada skuad Timnas U19 sebagai berikut. Program latihan. Dalam program pemusatan latihannya, Sintayong mendaftarkan Timnas Indonesia U19 ke dalam Internasional U19 Friendly Turnamen 2020. Dalam kompetisi uji coba tersebut, skuad Garuda Muda akan menjalani 7 pertandingan. Hingga saat ini, pasukan Garuda Muda sudah menjalani pertandingan melawan Bulgaria, Kroasia, Arab Saudi, dan Qatar. Dalam 5 laga terakhir, Timnas U19 kalah 2 kali, imbang 1 kali, dan sekali menang. Pemusatan latihan ini ditujukan untuk persiapan Piala Asia U19 2020 yang akan digelar di Uzbekistan Oktober mendatang. Itulah alasan kenapa PSSI menerbangkan serdadunya ke Kroasia, karena cuaca di Kroasia serupa dengan di Uzbekistan. Federasi sepak bola di Kroasia juga menyambut hangat para pemain Indonesia. Bahkan mereka tidak perlu melakukan karantina setibanya di Kroasia. Perlu diingat, dalam pemusatan latihan ini Sintayong tidak mengharapkan hasil yang besar. Tujuan utamanya adalah perkembangan stamina, power, pertahanan, hingga mental anak-anak Indonesia. Indonesia versus Bulgaria. Sintayong menyatakan hasil pertandingan sudah seperti apa yang ia sampaikan sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak masalah meski Timnas Indonesia U19 harus kalah dengan skor telak 3-0. Bagi Sintayong, kekalahan itu bukan hal besar yang harus disesalkan terlalu mendalam. Dalam sebuah uji coba tidak perlu bertumpuan pada hasil pertandingan. Sintayong juga mengatakan timnya masih berproses karena materi latihan dan intensitas latihan yang tinggi. Apalagi anak asuhnya juga sudah menunjukkan kerja keras di sepanjang pertandingan. Pada saat melawan Bulgaria, Indonesia sudah tampil apik di 4 menit pertama pertandingan. Timnas U19 juga bermain sesuai rencana dan menahan skor 0-0 hingga peluit babak pertama berakhir. Bulgaria yang tampil begitu agresif mulai membombardir pertahanan Timnas U19 di menit 70. Alhasil, Indonesia harus takluk dengan skor 0-3. Indonesia versus Kroasia. Kali ini, Sintayong mengatakan pada pertandingan melawan Kroasia, anak asuhnya bermain cukup baik, bahkan jauh lebih baik dari pertandingan yang sebelumnya. Sintayong menambahkan, meski bermain bagus, namun secara hasil tetap mengecewakan. Dari kekalahan telak ini, Sintayong menganggap mental anak asuhnya harus terus diasah. Timnas Indonesia U19 memang dihajar habis-habisan oleh Kroasia dengan skor telak 7-1. Meski dihajar secara sadis, ada perkembangan dengan lini depan Timnas U19 karena berhasil mencetak gol. Hal ini masih lebih baik daripada tanpa 1 gol pun ketika melawan Bulgaria. Gol tunggal itu dicetak oleh Bagas Kava pada menit 37 lewat umpan silang dari sayap kiri. Indonesia versus Arab Saudi. Sintayong menyampaikan terima kasihnya kepada para pemainnya yang sudah bekerja keras saat itu.
Babak pertama, timnas Indonesia sudah bermain bagus, bahkan lebih baik dari pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Meskipun begitu, ada beberapa kekurangan yang dimanfaatkan Arab Saudi untuk berbuah menjadi gol. Sintayong mengatakan timnas U19 masih punya banyak kekurangan yang harus dibenahi, terutama dalam sektor pertahanan. Dalam 3 pertandingan uji coba, pertahanan memang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi lagi. Stamina pemain juga harus semakin ditingkatkan. Pada pertandingan uji coba ketiga, timnas Indonesia bermain dengan hasil imbang 3-3 melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan itu, Indonesia tertinggal 3 angka lebih dulu. Namun, skuad Garuda Muda menunjukkan mental juara dan menyamakan kedudukan lewat gol Irfan Jauhari di menit 45, kemudian Sadam Emiruddin di menit 52, dan terakhir Brai Fatari di menit 90. Indonesia versus Qatar. Sintayong mengaku senang dengan para pemainnya yang mampu mengalahkan Qatar meski mereka tertinggal lebih dulu. Para pemainnya juga bekerja keras dan pantang menyerah sepanjang pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan para pemain sebenarnya masih punya sejumlah kekurangan, seperti penjagaan pemain lawan, bagaimana posisi bertahan, dan lain-lain. Hal itulah yang harus mereka poles lagi untuk segera diperbaiki. Pada pertandingan pertama melawan Qatar, skuad Garuda Muda sukses memetik hasil yang positif dengan meraih kemenangan 2-1. Indonesia tertinggal lebih dulu lewat gol Qatar yang dicetak Yasim Al-Mehairi pada menit ke-12. Namun, Brilian Aldama mampu menyamakan kedudukan dalam 5 menit kemudian. 6 menit sebelum pertandingan berakhir, Muhammad Supriyadi mencetak gol kemenangan untuk timnas U19. Hasilnya, pertandingan berakhir dengan keunggulan skuad Merah Putih. Kemenangan tersebut adalah kemenangan pertama bagi timnas U19 selama menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Indonesia versus Qatar Jilid 2. Sintayong mengatakan sayang sekali para pemainnya harus bobol di menit-menit akhir pertandingan. Meski begitu, anak asuhnya sudah tampil dengan baik. Staminanya juga terlihat semakin meningkat. Hanya saja power para pemain harus lebih ditingkatkan lagi. Pada pertandingan uji coba kelima ini, timnas Indonesia harus puas dengan skor imbang 1-1 melawan Qatar. Padahal pada laga sebelumnya, timnas U19 berhasil menaklukkan Al-Mehairi dan kawan-kawan dengan skor 2-1. Kalau diperhatikan, pemain timnas U19 memang sudah cukup mendominasi sepanjang pertandingan. Bahkan untuk pertama kalinya, timnas U19 mencetak gol lebih dulu. Skuad Garuda membuka keunggulan lewat tandukan Sadam Ghaffar di menit ke-61. Namun naas, 2 menit sebelum pertandingan berakhir, Komang Teguh harus melanggar pemain Qatar di dalam kotak penalti. Akibatnya, wasit menunjuk titik putih dan penalti dieksekusi sempurna oleh Al-Tairi. Sintayong cukup menyesalkan hasil seri yang diperoleh oleh timnas U19. Namun, dia masih melihat perkembangan anak asuhnya, terutama dalam urusan stamina. Setelah menjalani 5 laga uji coba tersebut, timnas U19 dijadwalkan bertemu 2 lawan lagi, yaitu Bosnia Herzegovina dan Dinamo Zagreb. 2 pertandingan tersebut akan digelar secara berturut-turut pada Jumat dan Senin mendatang. Setelah mengakhiri pemusatan latihan di Kroasia, pasukan Sintayong melanjutkan pemusatan latihan berikutnya yang kemungkinan besar di Turki sebagai negara yang akan disambangi. Bagi Sintayong, mungkin hanya pertahanan yang menjadi pekerjaan rumah utamanya. Hingga saat ini, timnas Indonesia U19 belum menunjukkan pertahanan yang cukup solid untuk meredam para pemain lawan. Itulah komentar Sintayong kepada para pemain timnas Indonesia U19. Dari sejumlah komentar tersebut, dapat kita simpulkan kalau Sintayong sudah merasa cukup puas atas perkembangan para pemainnya. Mulai dari stamina, power, hingga mental yang semakin meningkat di setiap pertandingan. Bagaimana menurutmu? Apakah timnas Indonesia
Bagaimana menurutmu? Apakah Timnas Indonesia sudah punya perkembangan yang sangat signifikan? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar.